Baik, kita kembali bertemu di dalam pelajaran pemrograman dasar. Dalam pelajaran ini masih kita mempelajari materi sebelumnya, yaitu menerapkan operasi aritmatika dan logika, ya. Dan kita membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika, ya. Jadi kita akan coba memahami, ya, pelajaran yang berikut ini, ya. Oke, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemanfaatan operasi aritmatika. Sekarang kita coba memahami fungsi aritmatika. Nah, dalam matematika, ya, tentu banyak operasi-operasi aritmatika yang kita coba pelajari, ya, dan mungkin sudah kita coba pelajari di pelajaran matematika. Nah, di sini adalah fungsi dari aritmatika di sini adalah kita dapat melakukan berbagai operasi dasar dengan menggunakan operator aritmatika seperti penjumlahan, ya, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, namun bagaimana jika kita dihadapkan dengan ekspresi matematika seperti di bawah ini? Sinus theta, ya, kosinus theta, A pangkat 2 ditambah B dikali 2. Beda, ya. A pangkat 2 beda dengan B dikali 2. Atau A sama dengan PR kuadrat. PR kali 2, ya, bukan kuadrat. Nah, di sini kita akan coba membahas dan memahaminya, ya. Nah, kita akan kesulitan mengakomodasi permasalahan di atas dalam Pre-Pascal jika hanya menggunakan operator aritmatika, ya. Karena kenapa? Terbatas yang telah dipelajari sebelumnya. Maka Pre-Pascal mengakomodasi permasalahan atau Pascal, ya, pembahasan pemrograman Pascal dengan menyediakan berbagai fungsi matematika yang lazim digunakan atau yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan ini yang perlu, ya, beberapa contoh fungsi aritmatika pada Pre-Pascal. Yang pertama ABS, ya. Ini nanti ABS ini berfungsi, ya, merupakan fungsi matematika dalam pemrograman Pascal yang berguna untuk menghasilkan nilai mutlak, ya, dari sebuah bilangan negatif, ya. Sintaks yang kita gunakan, ya, atau rumus yang kita gunakan adalah ABS dalam kurung berapa nilai X-nya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada PREX, ya. Ini merupakan fungsi matematika dalam Pascal yang berguna untuk menghasilkan nilai desimal dari bilangan real, ya, dari bilangan real. Jadi didesimalkan dia, ya. Di sini sintaks yang kita gunakan itu adalah PREX X, ya. Kemudian integer atau INT, ya, berguna untuk membulatkan angka pecahan, ya. Kalau misalnya ada koma di belakang nilai, maka dibulatkan menjadi sebuah bilangan bulat positif, ya. Selanjutnya yang keempat, ya, ln, ya, berfungsi untuk menghasilkan nilai logaritma dari sebuah bilangan. Jadi nanti kalau ada rumus logaritma, tinggal kita masukkan kepada ln. Baru ada sinus, seperti yang di atas tadi ditanya kalau dia misalnya sinus, ya. Sintaks sin, sin, ya, bukan sinus, sin. Berfungsi untuk menghitung nilai sinus
dari sebuah bilangan yang biasanya digunakan untuk menghitung sudut tertentu dari 0 derajat sampai 360 derajat pada operasi aritmatika, ya. Jadi kalau untuk menghitung sinus di pemrograman Pascal tinggal sin, ketikkan berapa nilai yang dimasukkan, ya. Kemudian ada SQR, ya, berfungsi untuk melakukan perhitungan kuadrat. Jadi misal kalau ada A pangkat 2, ya, dari sebuah bilangan, maka ya kita menggunakan SQR, ya. Biasanya di rumus mencari luas lingkaran ada, ya, mencari rumus Pitagoras ada, ya, untuk kuadrat, ya, gitu. Yang selanjutnya adalah SQRT, ya. Di sini berfungsi untuk melakukan perhitungan akar kuadrat, ya. Kalau ada nilai akar, kita menggunakan, atau kalau ada rumus menggunakan akar untuk mencari nilai, kita gunakan SQRT, ya. Berikutnya ada FRIT, ya. Perintah FRIT digunakan untuk menghasilkan nilai yang lebih kecil darinya, ya. Perintah FRIT hanya dapat digunakan pada tipe ini, tipe data numerik, karakter, dan boolean. Sintaks yang digunakan adalah FRIT, baru berikan nilainya. Yang berikut adalah SAX, ya. Perintah SAX digunakan untuk menghasilkan nilai yang lebih besar darinya, ya. Kebalikan dari FRIT, ya. FRIT dari kecil, kalau FRIT lebih kecil darinya, kalau ini SAX ini lebih besar darinya. Sama seperti perintah FRIT, SAX juga hanya dapat digunakan pada tipe numerik, karakter, dan boolean, ya. Sintaks yang digunakan adalah SAX, baru berapa nilai yang dimasukkan. Oke, berikutnya UDD digunakan untuk menentukan sebuah bilangan apakah termasuk bilangan ganjil atau bukan. Output dari operasi out adalah boolean, ya. Jadi berapa nilai yang diberikan. Jadi kalau dia misalnya apakah dia menentukan bilangan ganjil atau bukan, ya. INC digunakan untuk menambah nilai bilangan numerik sebesar 1, ya. Maka yang diberikan itu adalah INC, atau sintaksnya itu INC berapa nilai yang akan ditambahkan, atau nilai itu nanti akan bertambah 1, ya. DEC, ya, digunakan untuk mengurangi nilai bilangan numerik sebesar 1, ya. Kalau INC untuk menambahi, sedangkan DEC untuk mengurangi. Nah, ini kita coba pemanfaatannya, fungsi dari aritmatika, ya. Kita coba di sini di bawah ini merupakan contoh masalah yang dapat kita selesaikan dengan memanfaatkan fungsi aritmatika pada aplikasi Pascal atau pada pemrograman Pascal. Nah, diketahui ini mencari rumus segitiga, rumus Pitagoras, ya. Segitiga Pitagoras. Segitiga ABC dengan sudut siku-siku, ya, panjang AB 3 cm dan BC 4 cm. Tentukan panjang AC seperti gambar ini, ya. Ini 3 cm, ini 4 cm. Nah, untuk mencari rumus, kalau yang dicari itu bisa kita buat ini A, ini B, ini C, ya. Karena C yang kita cari, maka akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau untuk akar tadi yang kita gunakan itu adalah seperti ini, ya. Untuk akar kuadrat yang kita gunakan adalah
SQRT, sedangkan untuk kuadrat atau perhitungan kuadrat itu SQR, ya. Nah, ini dia tadi permasalahannya. Jadi yang kita gunakan ini C, ya. Karena yang kita cari adalah nilai C. A kuadrat atau akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi bisa nanti kita ketikkan di sini SQRT, ya, dalam kurung, ya, SQR A ditambah SQR B. Karena sudah otomatis fungsinya untuk mengakarkan sama mempangkatkan atau kuadrat. Nah, perhatikan di sini untuk mencari panjang AC dapat memanfaatkan teorema atau teori dari Pythagoras yang tidak dipelajari, ya mungkin waktu SD pun sudah dipelajari, ya. Nah, dari bentuk umum Pythagoras, apabila diamati, ya, bentuk tersebut secara garis besar memanfaatkan bentuk kuadrat dan bentuk akar. Dan dalam bahasa pemrograman Pascal juga dimuat, ya, tentang fungsi SQRT untuk pangkat atau kuadrat, sedangkan SQRT untuk akar, ya. Yang mana kedua fungsi mengacu operasi kuadrat dan operasi akar dari suatu bilangan. Itu tadi sudah dijelaskan di atas. Nah, perhatikan di sini setelah kita menyusun source code-nya, ya. Ini seperti source code-nya, ya. Yang sesuai dengan masalah yang pertama. Berikut ini alternatif kode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kita buat misalnya judul program kita adalah program segitiga. Nah, perhatikan, bisa kita cari bahwa yang dicari itu kan C, ya. Jadi divariabelkan dulu, A, B itu integer, C itu bilangan real, ya. Lanjut, right line, ya. Hitung sisi miring siku-siku, ya. Nah, perhatikan di sini nilainya sudah ditentukan, ya. Sudah ditentukan nilainya. A itu 3, sedangkan B atau nilainya itu 4. Di sini sudah ditentukan nilainya, ya. Nah, di sini kita buat untuk AB itu variabel A, sedangkan untuk BC itu variabel B. Yang kita cari adalah variabel AC, ya, tahu ini AC. Untuk C, ya, untuk mencari nilai C, nah, karena sudah ditentukan nilainya 3 sama 4, maka ini rumusnya SQRT dalam kurung ini, ya, akar, ya, dalam kurung akar A kuadrat ditambah akar B kuadrat, seperti rumus, ya. Jadi karena nilainya A sudah kita buat sama nilai B sudah kita input di sini, maka hasil dari perhitungan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ya, hasilnya sebagai berikut, ya. Inilah programnya. Hasilnya nanti kita coba kopikan codingnya ini ke Pascal. Kita kopikan, ya. Kita buka aplikasinya. Ini aplikasi Pascal. Kemudian kita buat file baru. Nah, untuk mempastikan langsung tanpa kita ketik, ya kan, kita langsungkan saja edit, ya, paste from Windows, ya. Nah, itu untuk
Kalau sudah kita buat case sebelumnya programnya, kita enter di sini. Nah, kita save dulu. Kita save sama dengan tekan F2 ya. Misal kita buat latihan 7. Kita simpan saja, oke. Nah, kita jalankan, tekan kita cari dulu atau compile dulu apakah sudah benar ya. Kita compile dan di sini dikatakan tekan F9 ya tadi ya. Di sini dikatakan ya compile successful, enter. Nah, untuk menjalankannya kita tekan Ctrl F9. Oke. Tunggu sebentar ya. Ini tadi programnya, langsung saja ya. Maka hasil dari program tadi adalah seperti ini ya. Hitung sisi miring segitiga siku-siku. Itu tadi di program AB3 ya, BC4, maka hasilnya adalah 5 ya. Jadi dari persoalan ini tadi ya. Dan di sini A ditampilkan, B juga ditampilkan di sini ya. Maka perhatikan di sini hasilnya sudah jalan ya. Itulah cara untuk menghitung atau menggunakan fungsi aritmatika ya. Seperti itu dia. Nah, selanjutnya kita masuk nanti ke latihan ya. Jadi ini materi kita hari ini. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya. Tadi programnya sudah jalan ya. Tinggal dikopikan saja ke aplikasinya ya. Oke, berikutnya adalah latihan. Silakan kerjakan latihan berikut ya. Buatlah program untuk mencari nilai X di mana nilai A, B, dan C diinput dari keyboard ya. Perhatikan rumus berikut ini. Jadi tidak jauh beda dengan yang tadi, tinggal masukkan aja rumus ini. Kita mencari nilai X gitu ya. Nah, kita masukkan nilai A, B, dan C. Jadi kalau ini diinput, ingat minggu lalu sudah kita coba bahwa yang diinput dari keyboard itu seperti apa programnya ya. Masukkan seperti rumus berikut ini ya. Mudah-mudahan berhasil. Nanti pembahasan soal ini kita coba kerjakan juga ya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.